Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama dengan saya di Renungan Firman Tuhan. Dan kali ini saudara, saya masih membahas tentang pembahasan kita seputaran kepedulian terhadap sesama. Ya, kepedulian terhadap sesama merupakan bentuk kasih, merupakan manifestasi dari kasih, ya saudara. Karena Tuhan bilang bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Lalu yang kedua, Tuhan bilang kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, saudara ya. Jadi peduli terhadap sesama merupakan bentuk dari kasih, saudara. Banyak orang yang bicara tentang kasih, ya, pandai bicara kasih tapi tidak pandai dalam melaksanakan, dalam mempraktekkan kasih itu dalam kehidupannya, saudara yang kekasih. Kita harus tahu bahwa kasih tidak sekedar kata-kata, saudara. Kasih tidak sekedar teori, kasih itu tindakan nyata, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya menulis satu quotes dan saya bilang kasih tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kasih tanpa kepedulian terhadap orang lain hanyalah teori, saudara. Yang Tuhan mau, saudara, bagaimana kita menunjukkan kasih itu, mempraktekkan kasih itu, tidak sekedar kata-kata, saudara, yang ditunjukkan. Nah, berkaitan dengan tema kita, saudara, kepedulian terhadap sesama, di bagian yang kedua ini, saudara, saya ingin mengajak kita belajar bersama-sama dari kehidupan jemaat Makedonia, saudara, berkaitan dengan kepedulian terhadap sesama. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik dalam 2 Korintus 8, saudara, ayat 1 sampai ayat yang kelima, saudara, di bagian ini bagaimana Paulus, saudara, memberi kesaksian, ya, tentang jemaat-jemaat Makedonia. Paulus memberitahukan teladan luar biasa, sikap luar biasa daripada jemaat Makedonia, saudara yang kekasih. Karena dalam hal ini, saudara, mereka sedang mau membantu orang-orang kudus di Yerusalem, saudara yang kekasih. Nah, sebelum mereka membantu orang-orang tersebut, Paulus memberi kesaksian tentang apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia, sehingga bisa merangsang orang-orang supaya memberi dengan benar, ya, sesuai dengan teladan yang ditunjukkan oleh jemaat Makedonia. Hal menarik, saudara, yang bisa kita pelajari dari jemaat Makedonia, yang pertama adalah sukacita mereka melimpah di tengah penderitaan. Saya percaya mereka bisa bersukacita itu karena ada Kristus dalam mereka. Mereka bisa bersukacita karena mereka mengalami kasih karunia Tuhan dalam kehidupan mereka. Saya baca 2 Korintus 8 ayat yang pertama. Dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Lalu ayat yang kedua dikatakan, 2 Korintus 8 ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Bagaimana mungkin, saudara, sukacita mereka bisa meluap di tengah penderitaan, saudara kekasih? Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Berarti, saudara, Tuhan bekerja dalam hidup mereka, saudara. Kasih karunia mereka alami dalam kehidupan mereka, sehingga dalam penderitaan pun mereka tetap bisa bersukacita. Seringkali dalam kehidupan kita, kalau kita bertemu dengan persoalan dan persoalan penderitaan dalam kehidupan kita, berapa banyak orang yang tidak bisa bersukacita, boro-boro bersukacita, penuh dengan emosi, penuh dengan pengeluhan dan lain sebagainya. Kenapa masalah ini terjadi? Kenapa penderitaan ini saya alami dan lain sebagainya, saudara? Ya. Sedangkan kita bandingkan dengan jemaat-jemaat di Makedonia, saudara, pada saat mereka mengalami penderitaan, mereka bersukacita. Bukankah ini sesuatu yang sangat luar biasa yang perlu saya dan saudara pelajari bersama-sama, ya? Mereka bisa bersukacita, jawabannya cuma satu, karena Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Mereka bersukacita, jawabannya cuma satu, mereka mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka, saudara yang dikasih. Orang Kristen, saudara, memang harus mengalami penderitaan. Harus, saudara. Kalau saudara bilang saudara pengikut Kristus, saudara harus mengalami penderitaan. Justru aneh kalau saudara bilang saudara pengikut Kristus, pengikut Yesus, tapi saudara tidak mengalami penderitaan. Bukankah firman Tuhan berkata dalam Filipi 1 ayat yang ke-29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ini sesuatu yang sangat luar biasa untuk kita pelajari. Penderitaan yang dialami ini bukan penderitaan yang dibuat-buat, bukan penderitaan yang dicari-cari. Ini penderitaan karena kebenaran Kristus, penderitaan karena iman kepada Kristus, saudara kekasih. Tapi jangan takut, karena 1 Petrus 3 ayat yang ke-14 berkata, tetapi sekalipun kamu harus menderita, juga karena kebenaran kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar, kata firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-12 katakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, saudara kekasih. Apa yang dialami oleh jemaat Makedonia juga dialami oleh kita.
Nah, kabar baiknya saudara yang kekasih, ya. Kabar baiknya kalau misalnya saudara merasakan saudara ditindas dan lain sebagainya. Dalam 2 Korintus 4 ayat 8 ayat yang ke-9 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara yang kekasih, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Yang kedua, saudara, kalau hal yang pertama kita bisa belajar sukacita mereka melimpah di tengah penderitaan. Yang kedua, saudara, mereka memberi dari kekurangan mereka. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Mereka bisa terlibat, saudara, dalam hal memberi bantuan kepada orang-orang di Yerusalem. Saudara yang kekasih, mereka bukan orang yang kaya, saudara. Mereka memberi bukan karena mereka orang kaya. Mereka memberi bukan karena mereka berkelebihan, saudara. Tidak, saudara. Mereka berkekurangan, saudara. Tapi itu tidak menjadi alasan bagi mereka untuk tidak mempedulikan orang lain. Ini hal penting untuk kita pelajari bersama-sama, saudara. Saya baca dalam 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara perhatikan sini, saudara, jemaat di Makedonia, saudara yang kekasih, meskipun mereka dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan yang berikut, dan meskipun mereka sangat miskin, mereka miskin dalam hal materi, mereka miskin dalam hal materi, mereka tidak punya apa-apa, saudara. Tapi dengar baik, mereka kaya dalam hal kemurahan, saudara, ya. Bukankah berbanding terbalik dengan keadaan sekarang? Banyak orang yang kaya dalam hal materi, saudara, tapi miskin dalam hal kemurahan. Berapa banyak orang yang kaya sebenarnya, diberkati dengan luar biasa, tapi tidak bisa memberi, saudara, kepada orang lain. Kita ini kan hidup bersosial, saudara, saling membutuhkan, saudara, ya. Mungkin saat-saat sekarang kita memberi bantuan, suatu saat mungkin kita yang akan menerima bantuan, saudara. Bukan berarti saya bilang kita memberi dengan tujuan orang akan membalas kepada kita, bukan, saudara. Tetapi kan kalau kita menabur hal yang baik, saudara, ya, kalau kita menabur hal yang benar, saudara, kita akan tuai, saudara. Bukankah Alkitab berkata, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai, saudara. Jadi tabur saja kebaikan, tabur saja hal-hal yang benar, saudara, mungkin kasih sesuai dengan firman Tuhan. Bantu orang, peduli orang lain, dan lain sebagainya, saudara. Tuhan catat, saudara, ya. Jerih payah kita tidak sia-sia dalam melakukan hal-hal yang demikian, saudara yang kekasih. Nah, ini penting untuk kita pelajari. Dalam 2 Korintus 8 ayat bukan dengan paksaan. Kalau saudara beri dengan keterpaksaan, kasihan, saudara. Apa yang saudara kasih itu tidak jadi berkat buat mereka. Berilah dengan kerelaan hati, saudara, seperti jemaat di Makedonia, saudara. Di sini dikatakan 2 Korintus 8 ayat yang keempat, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami, saudara. Mereka meminta, mendesak Paulus, ya, dan teman-teman yang lain untuk mereka mau ikut, saudara. Padahal mereka berkekurangan, tapi mereka mau ikut membantu, ikut berpartisipasi, ya, turut mengambil bagian dalam pelayanan kasih. Ini sesuatu yang luar biasa, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus, ya. 2 Korintus 8 ayat yang kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah, dalam hal memberi, saudara, kita harus tahu ini, saudara. Berilah dengan kerelaan. Itu penting, saudara. Berilah dengan kerelaan hatimu tanpa paksaan. Saudara berikan bantuan, ya, kepada orang lain sebagai bentuk cinta saudara kepada Tuhan. Ini penting, saudara. Di sini dikatakan 2 Korintus 8 ayat yang kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Artinya bahwa dalam hal kita memberi bantuan, saudara, mempedulikan orang lain sebagai bentuk kasih, dasarnya harus benar. Dasarnya adalah karena cinta Tuhan. Dasarnya adalah mau memberi yang terbaik bagi Tuhan, saudara. Bukan dasarnya saudara memberi bantuan supaya orang kenal siapa saudara, supaya orang puji saudara bahwa, wih, si A luar biasa, si B luar biasa, si C luar biasa, ya. Bukan, saudara. Saudara memberi bantuan dengan tujuan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, saudara dikasih. Ya, kita lihat di 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Perhatikan lagi Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini yang tadi saya bilang, saudara. Kalau saudara memberikan bantuan kepada orang-orang lain, bukan supaya nama saudara dipuji, bukan, tapi nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, saudara, ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Matius 5 ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bukan memuliakan kamu yang memberi, bukan. Kamu memberi, orang melihat perbuatanmu yang baik, tapi Bapamu yang di sorga, Tuhan kita Yesus Kristus, yang menerima kemuliaan itu, bukan kamu. Nah, untuk itu saudara, saya sangat diberkati dengan satu tulisan yang luar biasa. Tulisannya seperti ini: untuk mempengaruhi kehidupan seseorang, Anda tidak harus menjadi brilian, kaya, cantik, atau sempurna. Anda hanya harus peduli. Sekali lagi, untuk mempengaruhi kehidupan seseorang, Anda tidak harus menjadi brilian, kaya, cantik, atau sempurna. Anda hanya harus peduli, saudara ya. Mari saudara, di sekeliling kita mungkin ada orang-orang membutuhkan uluran tangan kita, saudara dikasih. Apalagi dampak dari corona ini kan begitu luar biasa, saudara ya. Ada yang diberhentikan dari pekerjaannya, ada yang dirumahkan, ada yang tidak diberi gaji dan lain sebagainya, saudara. Dan kita saling saudara, tolong menolong, saling memberi bantuan, saudara. Bukankah kita makhluk sosial, saudara? Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara, dalam hidup ini, saudara, mari saudara, taburlah kebaikan. Saya sering berkata bahwa hidup ini tentang menabur. Taburlah kebaikan, taburlah apa yang benar, taburlah dengan memberi bantuan kepada orang lain. Firman Tuhan berkata, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Saudara, lakukan saja dengan tulus, dengan kerelaan hati, saudara. Saudara akan lihat, Tuhan catat semua apa yang saudara lakukan. Tuhan catat semua apa yang saudara lakukan. Jeripaya saudara, tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan, ya. Jadi jangan jadi orang yang hanya pandai bicara kasih, tapi lebih daripada itu mampu mempraktekkan kasih itu. Untuk itu, mari berbuatlah kasih dengan peduli terhadap orang-orang di sekeliling saudara. Biar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.